Merawat tanaman cabai saat musim hujan, memang susah-susah gampang. Ada saja kendala yang harus dihadapi oleh para petani cabai. Apalagi saat tanaman cabai sudah mulai muncul bunga dan berbuah. Sering petani mengeluhkan, bunga dan buah tanaman cabai banyak yang rontok dan terserang hama maupun penyakit. Bahkan saat musim hujan ekstrim, banyak petani yang mengalami gagal panen, dan hanya baru melakukan petikan pertama sampai 3, tanaman sudah banyak yang mengalami mati. Sehingga banyak petani cabai yang mengalami kerugian, baik modal, tenaga kerja maupun waktu. Maka, berikut ini, beberapa tips dan cara perawatan tanaman cabai saat sudah berbuah pada musim hujan. Baik tips pemupukan maupun penggunaan pestisida. Pemupukan saat sudah berbuah atau di fase generatif, yang kita prioritaskan, yaitu pupuk perangsang atau pelebat buah saja, yaitu dengan pemberian pupuk sebagai berikut. 1. KNO3 putih. Pupuk KNO3 merupakan kombinasi unsur nitrogen dan kalium yang diformulasikan dalam bentuk kristal. Mengandung nitrogen dalam bentuk nitrat dan potasium, sehingga mudah larut dalam air dan terserap oleh tanaman. Komposisi pupuk ini adalah nitrogen 13% dan kalium oksid 45%. Kandungan kalium yang tinggi diutamakan untuk merangsang pembentukan buah, serta meningkatkan kualitas buah. Selain itu juga, dengan pemberian pupuk KNO3, atau pupuk tinggi kalium, dapat menguatkan batang tanaman cabai juragan. Sehingga tanaman cabai tidak mudah terserang penyakit busuk batang, maupun tidak mudah roboh, akibat angin maupun hujan yang ekstrim. Sedangkan kandungan nitrogen dalam pupuk KNO3 dapat merangsang pertumbuhan pada cabang dan tunas daun. Sehingga proses fotosintesis berjalan maksimal, di mana hasil fotosintesis digunakan untuk perkembangan bunga dan buah tanaman cabai. KNO3 dari Pak Tani, untuk kemasan 1 kg, dibanderol kisaran harga 38 ribuan. 2. Kalinet. Pupuk kalinet, dikemas dalam bentuk cair. Pupuk ini mengandung unsur kalium dan boron dalam konsentrasi yang tinggi. Dalam bentuk cair, sehingga mudah diserap dan dimanfaatkan tanaman. Manfaat dari pupuk kalinet ini, yaitu 1. Untuk mengoptimalkan pembentukan buah, meningkatkan rendemen, kualitas dan daya simpan hasil panen. 2. Dapat meningkatkan bobot dan ukuran buah cabai. 3. Mempertahankan kondisi daun tua, agar tetap berfotosintesis. 4. Mencegah kemacetan pertumbuhan pada titik tumbuh, seperti tunas, ujung akar, serta membatasi pertumbuhan vegetatif yang berlebihan. Sehingga nutrisi atau unsur hara akan terfokus untuk pembentukan bunga dan buah. Komposisi pupuk kalinet, yaitu kalium 13,80%, fosfat 12,33%, boron 16.200 ppm, dan mangan 205 ppm. Kandungan unsur boron dalam pupuk kalinet digunakan untuk mencegah kerontokan bunga dan buah tanaman cabai, serta dapat mengendalikan keriting daun dan mencegah kerontokan daun. Larutan pupuk kalinet ini tidak bersifat asam karena mempunyai pH 7,5, sehingga tidak menyuburkan perkembangan jamur patogen. Pupuk kalinet kemasan 1 liter dibanderol kisaran harga 95.000 per botolnya. 3. CNG. Kandungan dari pupuk ini, yaitu nitrogen 15,5%, nitrat 14,4%, amonium 1,1%, dan kalsium oksida 26%. Dengan kombinasi unsur kalsium dan nitrat, maka pupuk ini akan mudah terserap oleh akar maupun melalui daun. Pupuk CNG dari Pak Tani dibanderol kisaran harga 23.000 untuk kemasan 1 kg. Kandungan kalsium yang tinggi dapat menekan pertumbuhan spora jamur,
sehingga tidak mudah terserang penyakit busuk buah atau patek. Kalsium berperan juga sebagai bahan penguat dinding sel, serta perekat antara dinding sel di dalam jaringan. Dengan dinding sel yang lebih kuat dan sehat, maka hasil panen buah memiliki daya simpan lebih panjang, tidak mudah busuk, dan mengurangi penyusutan setelah panen. Serta dengan tebalnya dinding sel, tanaman menjadi lebih tahan terhadap serangan penyakit seperti antraknosa atau patek. 4. Atonik merupakan zat pengatur tumbuh tanaman, berbentuk cairan, berwarna coklat, dan berbau khas. Dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit. Kandungan senyawa lengkap atonik adalah natrium senyawa fenol, ion natrium, berfungsi sebagai karir metabolit dalam proses metabolisme. Ion natrium mampu menggantikan sebagian fungsi ion kalium. Untuk kemasan 100 ml, atonik dibanderol sekitar 16.500 saja per botolnya. Atonik mengandung 3 bahan aktif yang termasuk gugus fenol yaitu natrium ortonitrofenol 2 gram per liter, natrium paranitrofenol 3 gram per liter, natrium 5 nitroguaiacol 1 gram per liter. Pengendalian organisme pengganggu tanaman meliputi penggunaan fungisida dan insektisida. 1. Amistartop. Amistartop termasuk fungisida sistemik yang bersifat protektif, kuratif dan preventif. Karena mempunyai sifat kuratif, maka fungisida ini dapat sebagai upaya pengobatan tanaman yang terserang penyakit antraknosa. Penggunaan Amistartop tidak hanya dapat mengendalikan penyakit antraknosa, namun juga dapat mengendalikan berbagai penyakit akibat jamur patogen pada tanaman cabai juragan, seperti bercak daun, layu fusarium, maupun layu phytophthora. Amistartop mengandung 2 jenis bahan aktif, yaitu azoxystrobin 200 gram per liter dan difenoconazole 125 gram per liter. Difenoconazole adalah bahan aktif fungisida dari golongan triazol yang bekerja dengan cara mengganggu sterol biosintesis pada membran. Golongan bahan aktif ini, selain sebagai anti jamur, juga berfungsi sebagai ZPT. Sedangkan azoxystrobin merupakan bahan aktif dari golongan metoksiakrilat dan bekerja dengan cara mengganggu proses respirasi. Mengenai harga, Amistartop kemasan 50 ml, sekitar Rp55.000. 2. Nordos. Dengan kandungan bahan aktif, tembaga oksida 56%, maka efektif dalam mengendalikan penyakit antraknosa pada buah cabai. Selain berperan sebagai fungisida, Nordos juga berperan dalam bakterisida, sehingga dapat mengendalikan penyakit patek maupun layu bakteri tanaman cabai juragan. Nordos mempunyai bentuk tepung merah yang dapat disuspensikan dalam air dan bekerja secara racun kontak. Dengan racun kontak ini, maka setelah penyemprotan dan cairan mengenai buah atau bagian yang terkena antraknosa, maka jamur patogennya akan segera mati. Mengenai harga, fungisida Nordos kemasan 100 gram dibanderol kisaran Rp23.000 per bungkusnya. Untuk insektisida yang digunakan, yaitu Winder 25WP. Hama yang sering menyerang saat tanaman sudah berbuah, yaitu lalat buah. Salah satu insektisida untuk mengendalikan lalat buah dengan menggunakan insektisida Winder. Bekerja secara sistemik dengan racun kontak dan lambung. Mengandung bahan aktif, imidacloprid 25%, golongan neonicotinoid, yang menyebabkan hiperekstensi pada sistem saraf. Insektisida Winder 25WP dibanderol harga Rp39.000 untuk kemasan 100 gram. Insektisida ini tidak hanya digunakan untuk mengendalikan lalat buah saja, namun dapat juga digunakan untuk mengendalikan hama trips, kutu daun, wareng, aphids, ulat buah, dan hama lainnya
pada berbagai tanaman sasaran. Yang pertama yaitu, mencampur pupuk KNO3 dengan kalinet dan atonik. Pengaplikasian pupuk buah tanaman cabai juragan, dengan menyiapkan 80 gram pupuk KNO3 putih, atau 5 sendok makan, ditambah dengan pupuk kalinet 2 tutup botol, dan 1 tutup botol atonik. Kemudian dilarutkan, dalam tangki sprayer kapasitas 16 liter air, dan disemprotkan pada seluruh bagian tanaman, terutama pada bagian buah tanaman cabai juragan. Penyemprotan dengan diulang setiap 7 hari sekali, sampai menjelang pemanenan atau panen selesai. Yang kedua, dengan mencampur CNG dan Nordos. Selang 3 hari, setelah melakukan penyemprotan pupuk buah, maka selanjutnya dengan memberikan fungisida. Dengan mencampur pupuk CNG, 3 sendok makan, ditambahkan fungisida Nordos, 1 sendok makan. Yang dilarutkan dalam 16 liter air, dan disemprotkan menyeluruh pada bagian tanaman, dengan interval 7 hari sekali. Untuk campuran ketiga, yaitu Amistartop dicampur dengan Winder. Aplikasi Amistartop dan Winder, dilakukan 2 hari, setelah juragan aplikasi pupuk CNG dan Nordos. Dosis fungisida Amistartop, yaitu 8 ml, dan dicampur dengan 50 gram, insektisida Winder. Dan kemudian dilarutkan dalam 16 liter air, untuk disemprotkan pada seluruh bagian tanaman. Penyemprotan diulang setiap 7 hari sekali, sampai hama dan penyakit tidak menyerang kembali. Kiranya itu saja, informasi kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu juragan semua, dalam perawatan tanaman cabai di musim hujan.